Baik, saya atas nama Petrus Leontus Niginaga, NIM 19030300048, semester 3, kelas B, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Di sini saya akan membahas tentang kepercayaan atau unsur religi yang berada di Pulau Timur, yaitu Desa Amanuban, khususnya Niki-Niki. Manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi demi mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Pada zaman dahulu, masyarakat Desa Niki-Niki menganggap bahwa raja merupakan penguasa alam semesta, di mana raja pertama dari kerajaan Amanuban, yaitu Olak Mali beserta istrinya, meyakinkan kepala suku yang berada di tempat tersebut yang masih primitif. Pandangan tersebut menyatakan Olak Mali adalah penguasa alam dan pemimpin Amanuban atau raja, atau dalam bahasa Desa Amanuban disebut Usif. Pandangan yang masih primitif tersebut meyakinkan kepercayaan Desa Amanuban atau Niki-Niki kepada benda-benda mati seperti batu dan kayu. Kemudian pada tahun 1641, masyarakat Amanuban telah memeluk agama Katolik. Itu ditandai dengan kunjungan misi Padre Jacinto de Domingo atau kaum rohani. Namun disayangkan, nama baptis mereka tidak dicantumkan dalam daftar nama silsilah kerajaan Amanuban. Dan pada tahun 1946, Raja Leo Lope atau Johannes Paulus Lope dibaptis menjadi Kristen Protestan, dan seluruh rakyat Amanuban menjadi penganut agama Kristen Protestan hingga sekarang. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yalane Ransana Nobais, NIM 19030300061, kelas B, semester 3, Prodi Sosiologi. Yang menjadi objek kajian saya yaitu sistem pengetahuan dan sistem mata pencaharian hidup. Sistem pengetahuan masyarakat Amanuban pada zaman dahulu, bila mereka ingin memprediksi cuaca, maka mereka akan melihat dari keadaan alam yang ada. Misalnya seperti ada mendung, berarti masyarakat akan memprediksi bahwa hujan akan turun. Dan jika berbicara tentang peralatan hidup, masyarakat Amanuban ini memiliki sebuah wakomama atau tempat siri, yang mana benda tersebut digunakan sebagai sebuah wadah untuk menyuguhkan siri dan pinang kepada sesama ataupun masyarakat pendatang yang datang pada daerah ini. Dan tempat siri ini selain sebagai tempat menaruh siri pinang, sebagai sebuah benda yang mencerminkan penghargaan seseorang terhadap yang lain. Kalau pada zaman sekarang, sistem pengetahuan masyarakat Amanuban sudah menyesuaikan dengan kemajuannya teknologi, yaitu karena sudah terdapat banyak media-media yang bisa digunakan untuk mengakses pengetahuan, seperti ada internet, ada telepon pintar. Media-media itu sudah digunakan juga oleh masyarakat untuk mencari informasi-informasi dari belahan dunia manapun. Dan juga sistem pengetahuan lainnya yang digunakan yaitu dengan bersekolah berdasarkan lingkungan sekitar dan melalui televisi. Pada masyarakat Amanuban, mata pencaharian utamanya adalah bidang pertanian, yang mana karena dianugerahi oleh wilayah yang subur sehingga kebanyakan masyarakatnya bertani. Selain itu, pada masyarakat ini juga terdapat mata pencaharian lainnya seperti beternak. Biasanya hewan-hewan yang dipelihara yaitu sapi, kuda, kerbau, babi, dan ayam. Teknik beternak yang ada di masyarakat yaitu melakukan pemeliharaan yang esensial dan juga
masyarakat mengenal teknik kerajinan seperti tenun ikat. Dengan itu masyarakat bisa menjualnya dan bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada zaman sekarang ini masyarakat Amanuban juga sudah banyak yang menganut pendidikan, sehingga sudah terdapat banyak guru, banyak pegawai-pegawai negeri maupun pegawai swasta yang ada di masyarakat ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dosen, perkenalkan nama lengkap saya Margareta Kofi, NIM 19030073, semester 3 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem teknologi yang ada pada masyarakat Amanuban. Jadi, sistem masyarakat Amanuban Kabupaten Timur Tengah Selatan ini memiliki suatu budaya rumah yang disebut dengan Lopo. Itu dengan itu mencirikan ciri khas dan identitas budaya Timur secara analogis. Jadi Lopo ini merupakan suatu bentuk bangunan atau rumah yang berbentuk bulat. Jadi salah satu kekayaan arkeologi yang ada pada masyarakat Timur atau Twin Meto ini adalah suatu bangunan rumah adat yang menunjukkan ciri gagasan budayanya pada masa lampau. Jadi yang berikut adalah sistem bahasa. Jadi bahasa Dawan adalah bahasa paling utama yang ada pada daerah budaya Timur. Jadi bahasa itu sudah terikat dengan konteks sosial budaya yang melatar belakangnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Del Rosari Negat, NIM 1903030059, kelas B. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sistem kesenian yang berada di daerah Amanuban. Kesenian mengacu pada nilai keindahan yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dapat dinikmati dengan panca indera. Ada beberapa kesenian yang dapat kita nikmati, yaitu seperti menenun, hasil menenun dan mengukir. Menenun biasanya dilakukan oleh kaum wanita dan mengukir biasanya dilakukan oleh kaum pria. Seorang perempuan akan dianggap dewasa apabila sudah bisa menghasilkan selembar kain tenun untuk seorang laki-laki atau yang biasa disebut mau oleh masyarakat Amanuban, dan kain sarung untuk seorang wanita atau yang biasa disebut dengan tais. Corak-corak yang biasa dihasilkan dalam menenunnya itu geometris, bunga sisik ular, buaya, cicak, segitiga, dan ayam. Ada juga kesenian musik yang dapat kita nikmati, seperti tarian bonet dan tarian maekat atau tarian perang. Tarian ini menunjukkan kegembiraan atas keberhasilan dari yang diperoleh dari suatu suku. Tarian ini menunjukkan sifat kesatria yang digambarkan melalui sebilah pedang yang digunakan. Tarian ini dilakukan oleh pria berpasangan dengan pria lainnya dengan menampilkan liukan badan, dilengkapi pakaian adat Timor Amanuban, ditambah juga dengan destar yang menunjukkan kebesaran dan pedang sebagai lambang kesatria. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.